belum telat ya, mesti baca sini toilet. Nggak apa-apa kita merayakan, tapi kan saya percaya bahwa tahun-tahun itu yang mahkotai tahun itu bukan naga tapi Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Kalau firman-Nya jelas mengatakan Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikannya. Haleluya. Saya percaya setiap langkah kita melihat kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sebab yang kita tahu bahwa kalau di Alkitab naga itu lembangnya setan, tapi saya percaya Tuhan yang mahkotai hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau yang memahkotai hidup kami dengan kebaikan-Mu. Bahkan sejak dalam rahim orang tua kami, rahim ibu kami, Tuhan yang memahkotai setiap kami dengan kemuliaan
Jesus. Till every dark addiction starts to break. Yes, amen. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing.
Haleluya. Kalau kita puji Tuhan, keringetnya banyak sampai make upnya luntur, bukannya luntur gak apa-apa Bapak Ibu. Kita baru bedak dan make upnya luntur, Tuhan Yesus itu disalib sampai wajahnya gak bisa dikenali loh Bapak Ibu. Buat siapa? Buat saya Bapak Ibu semua. Ada yang mau bersaksi Bapak Ibu ini kasih Tuhan? Silahkan, saya sabar tuh, aku sampai nanti jam 12 juga gak apa-apa. Udah saya salah pulang nanti ya. Ada yang mau saksi? Silahkan brother, sister, cek saya yang di Cekoni. Salam deh, Cekoni mungkin. Saya senyum. Saya saksi. Silahkan, aku siapa yang Shalom. Shalom. Ini aku mau menyatakan kemuliaan Tuhan ya. Beberapa bulan lalu ya, prinsip sudah langsung doain namaku. Tuhan, namaku lagi sakit. Sekarang ini meskipun nggak pakai alat oksigen, suntik, tapi mulai ada kemajuan, bantuan cukup baik. Cuma mungkin dimensianya masih agak lama. Cuma ini masih buka konsultasi sama dokter Paulus, dokter Paulus yang kedua prinsip. Jadi mungkin meminta itu juga kemuliaan Tuhan benar-benar menyatakan dalam kehidupan aku. Semoga aku berharap ya masih bersyukur aku berikan kesempatan mujizat kesembuhan. Ya, terima kasih juga untuk Cici yang sudah meluangkan waktu untuk datang doain aku. Lebih tenang rasanya aku sejak dari itu. Nggak terlalu teriak-teriak lagi waktu pertama kali masuk ICU itu teriak-teriak nggak tenang. Sekarang tapi lebih tenang, lebih nyaman. Meskipun ya masih ada yang hasil dari finansialnya, tapi ada kebaikan. Menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan, haleluya. Ada lagi yang mau saksi? Silakan. Aku ya mau cerita tentang mamaku juga. Bulan yang lalu, mamaku ya umurnya ya sudah 79. Itu sudah 3 kali. Tapi saya ngelatih ini kaki apa ini? Lengsek gitu. Bawa ke mana namanya rumah sakit di apa namanya di pen. Setelah itu ya turun ke sini. Nggak mau makan sih. Sampai satu hari itu, nah apa itu merah itu warnanya hitam. Dia anak ngerti itu bawa ke dokter. Kayak dokter, ya karena waktu operasi kan mungkin minum obat asam lambung, ya obat apa itu anti sakit, tapi dia kan nggak bisa makan, makannya itu cuma sedikit gitu. Ya terus masak ke mana namanya ke apa ginjal. Jadi ngenge itu hitam itu karena ginjal ada pendarahan. Dari itu habis ke rumah sakit. Rumah sakit itu ini cerita ya pakai BPJS ya. BPJS kelas 1 ya. Di rumah sakit TNI Angkatan Laut waktu itu. Ya memang satu kamar ini 2 orang yang pakai AC. Tapi susternya dipanggil ya kadang mau datang, kadang ya malah periksa ya periksa 4 kantong darah itu, nambah 4 kantong darah. Waktu itu ya ya apa ya akhirnya ya Tuhan itu ya tolong lah ya, maksudnya aku ini cuman nggak mama aku ini orang baik ya, maksudnya ya orang yang kangen mama ini kan biasanya kan nggak pernah penting diri sendiri sih. Saya dipikir itu kan anak sih sebenarnya. Ya
Ya wis dari gitu waktu itu baru dibersen ngambil bakso sampai aku gitu keluar lagi ada itu darah sampai ada dengan aku dari tiris pokoknya ya sudah pokoknya berdoa gitu ya terus baru gitu akhirnya terlewati maksudnya terlewati itu mamaku ini tidak ada apa-apa wis mari itu sembuh terus pendarahan ini selesai wis 1 kali malah dia mana namanya kata kamu dia di ini ya diperiksa semuanya tapi tidak ada apa-apa dari siapa kabeh gitu ya cuman dari apa namanya itu karena salah ya bukan salah sih karena dia tidak makan tidak mau makan nonton ke bule itu terus mana gitu pulang rumah beberapa hari saya nggak enak lagi tapi kan rumah sakit lagi mana gitu akhirnya ke mana itu pertama ke aku ke gotong royong dulu katanya COVID padahal mama ini nggak ada batuk nggak ada pilek nggak ada sembarang kok bisa COVID terus akhirnya sudah karena COVID kan harus ke mana namanya itu ke rumah sakit itu Sutomo itu kan ya tak tega ya kita anak-anak kan ya tak tega mama itu masuk mau terus akhirnya ke aku sih rencananya itu waktu itu mau ke RKS itu aku pikir ada waktu itu mamaku kan tak pikir masuk ke kelas yang 1 orang gitu 1 orang tapi kelasnya itu 550 akan 650 aku lupa tapi waktu itu dibilang penuh harus kelas yang 2 juta nah aku kan mikir dari gitu aku ya cerita sama Situ ini kelasnya kok minta 2 juta terus akhirnya dibawa ke Mayapada di Mayapada akhirnya ya kelasnya minta 2 juta memang tapi aku ngomong sama dari dokter kalau 2 juta nggak punya uang ini kan ada, maksudnya ada yang 550 maksudnya untuk apa namanya isolasi gitu katanya terus akhirnya ya dapatlah kamar yang 550 itu untuk 4 orang tapi 4 orang itu cuma dipakai sama mamaku sama Mbak Sose jadi cuma ya itu 1 kamar isinya 4 itu cuma dipakai mamaku sama Mbak Sose gitu terus pegang dokter perut sekali kan tapi kan mamaku ini gak suka makan apa karena perutnya itu asam lambung entah apa aku nggak ngerti terus dokter yang nangani itu kan ya dokter penyakit dalam untuk perut dokter ini ya heran mau semua ini tidak ada apa senada gitu ya saya tetap gak suka makan gitu terus akhirnya ya sudah apa namanya 10 hari ya mari gitu pulang kontrol kan ke dokter terus ya ini ke mana namanya ini ke dokter gotong royong kan dokter gotong royong ini dia dari mana namanya HCOS dokter Ari katanya dokter Ari mamamu ini nggak mau makan bukan karena lambungnya sih kan tapi karena sudah ini tadi kayak mamanya dia demensia mamaku ini gini ngomong ya ngomong kadang tak tanya Ima minum air putih itu apa bahasa Mandarinnya agak sweet gitu. Ini siapa anakmu tinggal tapi kadang dia lupa gitu. Katanya dokter ya dia tidak mau makan itu ya karena penyakit pekon ya Alzheimer gitu cuman dia tidak mau jalan gitu. Ya wes akhirnya ya tapi maksudnya masalah kendaraannya itu sudah nggak ada apa-apa cuman ya sekarang ya disuntik nggak mau makan nggak mau sembarang ya disuntik gitu tapi ya yang apa namanya itu kencing itu ya wes sekarang sih katanya dokter wes pakai apa namanya itu pepet ya kateter gitu ya tapi kadang itu ya
Ya maksudnya satu-satu itu Tuhan itu tunjukkan betul dari kenapa kok gak mau makan ya pengasal ini gak ada apa gara-gara jatuh mari itu langsung ya itu tadi Tuhan itu nolong itu sampai akhirnya semua itu terlewati satu-satu ya sampai sekarang sih kemarin dikasih ke dokter saraf ya dokter sarafnya ya di sini namanya Alzheimer itu kan katanya temanku sing mamanya pernah kena Alzheimer nanti lama-lama dia lupa semua nih bilang gitu terus katanya anakku sing laki ngomong gini mama ini lah memang rumahku ambil mamaku gitu ya maksudnya nek bisa maksudnya ya masih begini ya maksudnya ini peduli gitu supaya dia itu ya senang ya cuma ngomong itu anu ya itulah kesaksiannya aku bahwa Tuhan itu ya melukis setapak ya, sampai sekarang Tuhan sih tetap melukis kita semua. Kalau mamanya nggak mau makan, ibu nyanyi bu rumah sakit nggak apa-apa. Iya benar. Waktu dulu saya nungguin nengokin mertua saya di ICU, beliau cuma bisa kedip-kedip. Saya nyanyi, semua baik. Emang nyanyi mah, emang nggak boleh susah. Sebab yang kira adalah obat. Saya nyanyi di rumah sakit. Di kamar bahkan kayak KKR, bapak-bapak di mana dokternya. Semua baik. Emangnya mbak ya mah. Semua betul. Mantu-mantu gini. Waktu kakaknya sahabat saya, bisa dibilang sahabat, dia pemimpin saya itu ya, sampai dia telepon, ih panggil Novita, aku mau denger dia nyanyi. Kalau ada yang sakit nyanyikan Bapak Ibu, karena sebab ada kuasa dalam pujian penyembahan. Nyanyi Bapak Ibu. Saudara jangan kata tapi suaraku fals, Tuhan tidak peduli suara fals. Suara saya tidak kebagusan, tapi Tuhan lihat hati yang mau melayani. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau mamanya tidak mau makan nyanyi sih, nyanyi ya. Karena emang nyanyi mah tak sorry. Semua baik gitu sih ya. Mari kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian, jamin itu selalu berkenan. Sebab tidak ada seorang pun yang bisa menjamin dirinya sendiri. Kita 5 tahun
Engkau Tuhan yang menjamin hidup kami sampai akhir Tuhan. Kami tahu kami tidak bisa menjamin diri kami sendiri, tapi kami tahu Engkau Tuhan yang akan menjamin kami untuk tetap setia sampai garis akhir. Engkau Tuhan telah menjamin kami untuk tetap mencintai Engkau sampai akhir. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, jamin kami Tuhan, supaya kami tetap memilih untuk percaya kepada Engkau, untuk kami memilih untuk tidak marah dan kecewa dengan Engkau. Tapi apapun yang terjadi, kami selalu berkata semua itu baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Hamba tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Mari sekali lagi lawat kami, bicara kepada kami apa yang menjadi kerinduan hatimu. Bicara kepada kami ya Tuhan, apa yang menjadi isi hatimu buat setiap kami. Karena hamba tahu kebenaran yang kami terima itu yang akan memerdekakan hidup kami. Kami percaya Tuhan, hari ini biar sekali lagi kami dimerdekakan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Hamba minta Kau turunkan roh hikmat, wahyu dan pengertian di tengah-tengah kami, buat kami bisa menangkap dan buat kami bisa mengerti apa yang Engkau mau dari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala kemuliaan, sanjung dan hormat hanya kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Hendasah, saya dari Semarang. Ini pertama kalinya saya ada di persekutuan ini. Saya mengucap syukur beberapa kali Tuhan berikan kesempatan saya boleh melayani di Surabaya. Tapi ini pertama kali saya ada di persekutuan ini. Saya ada dengan Bu Ripka, saya ada dengan Bu Melani. Kami semua dari Semarang. Oh, Bu Melani dari Manado. Tapi beliau bantu saya di Semarang. Saya sedikit pengenalan. Saya tahun ini umur 28. Saya lahir dari keluarga seorang hamba Tuhan. Papa saya seorang hamba Tuhan. Mama saya hari ini juga menjadi seorang hamba Tuhan. Saya 3 bersaudara, dan semua kakak-kakak saya juga melayani Tuhan. Saya yang paling kecil, dan saya tahu nama Tuhan dari lahir, saudara ya. Tapi kita bisa tahu Tuhan, tapi belum tentu kita kenal siapa Tuhan kita. Saudara, dan saya setiap minggu ke gereja, saya ikut segala macam pelayanan. Tapi umur 9 tahun Tuhan jamah hidup saya. Saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan ketika saya umur 9 tahun. Saya jatuh cinta dengan Tuhan, dan sejak itu saya berkata, Tuhan, biar sampai dari hari ini sampai nanti saya mati, saya ingin melayani Engkau. Saudara, dan saya melayani Tuhan dengan segala macam pelayanan yang saya bisa. Di gereja saya jadi usher, saya jadi tukang parkir di luar, saya bantu sekolah minggu, saya nari buat Tuhan, saya niup shofar. Apapun yang saya bisa kerjakan, saya jadi berdoa di sekolah. Apapun yang saya bisa kerjakan, karena kerinduan saya kepingin menyenangkan hati Tuhan. Saudara, dan singkat cerita, Tuhan terus panggil saya umur 17 tahun. Tuhan mulai panggil saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan sejujurnya kalau saya boleh berkata, saya tidak layak untuk bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Saya bukan orang yang pede bisa bicara di depan banyak orang. Saya bukan orang yang percaya diri ketemu dengan banyak orang. Saudara, saya ini dulu jadi ketua OSIS di sekolah aja itu karena kampanye saya adalah turunkan harga kantin. Karena sekolah saya, teman-teman saya hampir semua susah, saudara ya. Karena itu sekolah papa saya sendiri, saudara. Dan saya tahu banyak yang susah, saudara. Jadi saya disuruh jadi ketua OSIS, suruh bikin program kampanye, saudara ya. Kemarin kita sudah pemilu, banyak kampanyenya. Semua kompetitor saya, wah programnya keren-keren, saudara. Tapi semua meningkatkan pendidikan, pelajar, wah gak ada yang memilih, saudara. Saya mikir, saya lihat apa ya. Dan saya lihat kebutuhan teman-teman saya, banyak yang gak bisa beli makan, saudara. Akhirnya saya bilang, oke, program saya cuma satu, turunkan harga kantin, saudara. Dan dari 1000 murid, 998 orang pilih saya, dan saya langsung naik jadi ketua OSIS, saudara. Dan itu berlangsung selama 2 tahun, karena yang lain tidak berhasil menjalankan program, cuma saya yang berhasil menjalankan program. Bukan karena papa saya yang lobby dari kantin ke kantin,
saudara. Tante bisa nggak harganya diturunkan? Kasihan teman-teman saya nggak bisa makan. Tapi dari situlah tercipta papa saya membuat dapur umum buat kota kami, saudara. Dan disitulah awal mula, dan ketika kami pernah buat lomba, saya disuruh pidato. Semalaman saya gigil, bukan karena kedinginan, tapi karena ketakutan. Maka ketika umur 17 tahun Tuhan panggil saya jadi seorang hamba Tuhan, saya bertanya, Tuhan, gak salah ini, saya bilang. Masih ada banyak orang yang lebih baik dari saya. Masih ada banyak orang yang lebih pintar ngomongnya daripada saya. Gak salah tak Tuhan pilih orang seperti saya. Saudara, saya hari itu saya sudah kenal dengan anaknya Bu In, saya sudah kenal dengan Stephen, saya kenal dengan Joshua, saya kenal dengan Bevis. Saudara, dan mereka lebih pintar ngomongnya daripada saya. Bahkan kita pernah khotbah bertiga, saya khotbah cuma 2 menit. Dan Stephen khotbah bisa panjang 30 menit dengan kata-kata yang indah dan bagus. Saya khotbah cuma 2 menit. Saya ditanya kenapa cuma 2 menit? Karena saya jawab, karena saya nggak tahu mau ngomong apa. Saya cuma tahu firman, inti pesannya, selesai saya turun dari mimbar. Saya coba lagi karena saya dimarahin khotbah cuma 2 menit. Saya coba lagi 40 menit. Saudara, wah lumayan ya saudara. Saya turun dari mimbar, orang datangi saya bilang, maaf ya, tante ini nggak paham kamu itu khotbah apa. Saya cuma bilang nggak apa-apa tante, saya juga nggak paham saya khotbah apa barusan. Yang penting 40 menit. Saya bilang 2 menit dimarahin, saya coba 40 menit dan tetap dimarahin. Sudah saya sekali lagi setiap hari dalam hidup saya bilang, Tuhan, yakin Engkau mau pakai orang seperti saya. Selama bertahun-tahun saya coba, saudara. Saya masih ingat saya dibuat kalangan KKR kesembuhan ilahi, saudara ya. Saya punya papa yang luar biasa, namanya luar biasa. Akhirnya nama saya pun didongkrak papi saya. KKR kesembuhan ilahi bersama Hadasah Gloria Purnama Putri dari Pendeta Petrus Agung Purnomo. 2000 orang yang datang. KKR kesembuhan ilahi yang muncul saya. Dan sekali lagi, apakah berhasil? Gagal. Tidak ada yang sembuh satupun. Yang sembuh cuma flu, batuk, pilek, encok, pegeliru, itu yang sembuh. Saya itu sampai sedih, Pak. Semua yang datang pakai tanduk, pulang kita pakai tanduk. Saya di atas, saya udah malu banget. Saya bilang, Tuhan, aduh, dan saya pulang, papi saya, gimana? Papi saya tuh luar biasa, punya iman kepada saya tuh luar biasa. Gimana, Sa? Nah, saya bilang, gak ada yang sembuh loh, Bi. Gak ada. 2000 gak ada. Gak ada, saya bilang. Lihat terus di mana? Ya udah pulang, saya bilang. Gak ada yang sembuh. Dan hari itu saya terus bertanya, yakin saya berkata. Saya tanya papi saya tanya ke Tuhan berkali-kali. Sampai satu titik Tuhan bawa saya lagi ke KKR anak muda. Dan hari itu saya altar call 1 jam, tidak ada yang maju. Saya udah coba dari bahasa kasih sampai bahasa pengancaman. Ini mungkin terakhir kali yang kamu ketemu dengan Tuhan. Sampai ngancam saya. Tetap 1 jam tidak ada yang maju. Saya udah malu banget, saya turun dari mimbar, kepala saya nunduk ke bawah. Saya coba kabur secepat mungkin. Ibu gembalanya datangi saya bilang, maaf ya kak, tapi sebenarnya banyak kok yang mau maju. Tapi mereka malu. Saya bilang, Bu, gak apa-apa, gak usah hibur saya. Saya tahu kalau memang gak ada yang mau maju, ya gak ada yang mau maju. Sudah saya alami itu bertahun-tahun dan bertahun-tahun. Sampai satu titik di umur 20 tahun. Itulah hari dimana saya mulai lebih berani lagi. Di titik saya mulai merasa nyaman. Karena saya pikir ada papa saya yang akan tolong saya. Di umur yang sama, Tuhan ambil papa saya pulang. Saudara, dan sejujurnya bagi saya bukan cuma kehilangan seorang papa. Saya kehilangan seorang pilar, saya kehilangan seorang guru, saya kehilangan seorang yang bisa saya sandarkan diri saya ketika saya gak bisa percaya dengan siapapun. Tapi saudara, disitulah saya disadarkan Tuhan. Bagaimana kita tidak pernah bisa bersandar pada manusia, sekalipun itu orang tua kita, saudara. Dan hari itu saya mengalami itu, dan itu menyadarkan saya, dan saya berkata, Tuhan, iya ya, kita ini hidup harus hanya bersandar hanya kepada Tuhan. Saudara, dan Tuhan
benar-benar menjadi pengganti bapak dalam hidup saya. Ketika saya umur 20 tahun, saya kehilangan papa saya pergi dari rumah selama 1 bulan. Saya gak kemana-mana, saya tidur di gereja, saya tidur di lantai 3 di gereja kami, saya tidur di barak dengan teman-teman saya. Sudah bahkan dari itu saya tetap pelayanan, saya tetap khotbah, saya tetap menari, saya tetap pelayanan, tapi saya tahu yang di dalam ini kosong. Dan berkali-kali saya masih ingat dalam 1 bulan itu, saya minta ke Tuhan, bawa pulang saya. Saya nggak mau bunuh diri, tapi bawa pulang saya. Entah mau membuat saya kecelakaan, entah mau membuat saya sakit, entah apapun itu, bawa saya pulang. Dan saya masih ingat setiap hari saya bilang, Tuhan, saya udah nggak punya tujuan hidup di dunia ini lagi. Dulu saya takut dengan namanya kematian, tapi ketika papa saya pulang, tiba-tiba seakan-akan saya tidak takut dengan namanya kematian. Tiba-tiba saya bilang, udahlah Tuhan, bawa pulang saya aja. Saya stres. Karena di hari-hari yang sama, saya kehilangan papa saya. Orang mulai bicara pada saya dengan sangat kasar. Bahkan mereka bilang, karena kamu papaku mati. Kamu gak jagain papamu dengan benar, karena kamu papaku mati. Bahkan ada orang-orang bilang, kamu anak setan, kamu anak berontak, kamu anak kurang ajar. Sudah perkataan itu datang selama 1 bulan setelah papa saya gak ada. Sudah itu berat buat saya. Karena selama ini pelindung paling depan saya, papa saya. Orang gak ada yang berani sentuh saya, kenapa? Papa saya. Tapi tiba-tiba ketika itu hilang, saya melihat dunia yang nyata, bahwa ada begitu banyak orang yang ternyata bisa menyakiti sesamanya. Saya kaget. Dan hari itu adalah benar-benar awakening dalam hidup saya. Saya bisa melihat dan saya mulai merasakan. Dan saya setiap hari bilang, Tuhan, bawa pulang saya. Sudah saya stres. Saya bolak-balik masuk ke rumah sakit lebih dari 5 kali. Setiap subuh tiba-tiba proses sakit, sampai melilit gak bisa diapa-apain dan harus suntik. Saya bolak-balik ke rumah sakit 5 kali. Saya pergi ke Bandung, pelayanan di Bandung, sorenya subuh saya masuk rumah sakit. Saya pelayanan di Kalimantan, sore pelayanan, subuh masuk rumah sakit. Saya terus masuk rumah sakit berkali-kali, keluar masuk. Sampai akhirnya saya harus operasi besar, saudara. Dan saya pergi dari Indonesia karena saya tidak mau membuat kerusuhan waktu itu. Saya pergi ke Malaysia. Saya operasi di sana. Waktu itu masih rada jarang orang Indonesia ke Malaysia. Dan hari itu saya pergi ke Malaysia dan dokter menjelaskan semua segala kemungkinan kalau operasi dan segala macam, dan dia harus menjelaskan kemungkinan buruk. Dan dalam kemungkinan buruk itu dia berkata, ya kamu bisa meninggal karena operasi dan segala macam. Sudah tahu ketika semua orang doa minta hidup, saya minta mati. Saya masih ingat di ruang operasi saya bilang, Tuhan, ini waktu yang tepat. Saya bilang, waktu saya bius total, bawa pulang saya. Sudah itu doa saya dan semua keluarga saya tahu. Cici saya yang paling kenal saya, dia tahu doa saya hari itu. Dan dia berkali-kali bilang, Sal, kamu masih punya tugas. Tapi di hati saya cuma bilang diri Tuhan, ini waktu yang tepat. Waktu saya dibius total, buat saya mati. Tapi di saat itulah Tuhan jumpai saya sekali lagi. Saya masih ingat begitu saya dibius total. Ketika saya buka mata saya seperti saya mimpi, saya berjumpa dengan Tuhan. Dan di situ Tuhan, saya masih ingat saya seperti mimpi lihat ada merpati besar. Dan itu terbang di atas saya. Dan ketika saya bangun, saya cuma nangis dalam kondisi masih dalam bius, saudara ya, dalam bius total. Cici saya cerita, kamu tahu waktu kamu bangun, kamu cuma nangis dan kamu bilang kamu ketemu Tuhan dan kamu temukan lagi tujuan hidupmu. Saudara, dan hari itu setelah selesai pulang dari tempat itu, saya masih ingat seminggu kemudian ada KKR di gereja saya. Dokter sudah berkata 3 bulan tidak boleh olahraga yang berat, 3 bulan bangun tidur pun nggak boleh, saudara. Jadi harus dibantu, tidak boleh menggunakan otot perut sama sekali. Saudara, tapi Tuhan itu ajaib. Dalam 1 minggu, saudara, tiba-tiba semua jahitan saya pulih total. Tidak ada rasa sakit apapun, tidak ada rasa nyeri apapun. Saya bisa nari, saya bisa lompat, saya bisa lari, saya bisa ikut KKR selama 3 hari full tanpa rasa sakit, sekalipun jahitannya lepas. Gak kerasa, saudara, jahitannya lepas gak kerasa. Dokter cuma lihat saja jahitan melepas, rada dijahit ulang dikit, saudara. Tapi setelah itu dokter bilang harusnya nggak mungkin kamu pulih dalam waktu cepat, tapi dalam 1 minggu Tuhan pulihkan saya. Dan Tuhan bukan cuma pulihkan saja,
Dia pulihkan hati saya. Tapi sesungguhnya ketika saya menoleh ke belakang 8 tahun yang lalu, saya bilang, Tuhan, waktu jalan begitu cepat. Dan setiap kali saya menoleh ke belakang, yang saya lihat hanya kebajikan dan kemurahan Tuhan, itu yang mengikuti hidup saya. Setiap kali saya menoleh ke belakang, saya melihat anugerah demi anugerah Dia berikan dalam hidup saya. Saudara, bahkan hari ini ketika orang tanya, "Sa, kenapa sih kamu begitu segila-gila itu kamu melayani Tuhan?" Banyak teman-teman saya bilang, "Sa, di umurmu yang sekarang kamu tuh harusnya sibuk dengan dirimu sendiri. Ini waktunya kamu sibuk cari suami, harusnya kamu berkeluarga, harusnya kamu sibuk cari uang, harusnya kamu menikmati hidup. Tapi ngapain kamu buang-buang waktumu untuk pelayanan?" Saudara, dalam perkataan teman itu membuat saya kehilangan banyak teman. Hampir-hampir saya nggak punya teman yang sepantaran dengan saya. Karena semua mereka kejar uang, mereka kejar membuat keluarga. Dan itu nggak ada salahnya, memang nggak ada salahnya. Tapi hari itu saya cuma berkata, karena anugerah yang saya terima membuat saya tidak bisa hidup seperti orang lain. Karena anugerah yang saya terima membuat saya harus bekerja lebih keras daripada yang lain. Karena saya tahu jika hari ini saya hidup, itu semua karena anugerah Tuhan. Hari ini saya bisa bicara di depan saudara, itu semua karena anugerah yang dari Tuhan. Sudah berkali-kali saya mengalami apapun, saya berkata, Tuhan, saya tidak akan mau melewatkan yang namanya pelayanan. Saya berkata, Tuhan, saya mau bindung, saya mau pilek, saya mau batuk kayak apapun. Kalau ada pelayanan, saya akan pelayanan. Dan orang berkata, kenapa? Karena saya berkata, anugerah yang saya terima itu sudah terlalu besar untuk saya hidup semau-mau saya sendiri, itu gak layak. Sudah sejujurnya ketika saya lihat itu banyak orang mulai berkata, tapi anugerah yang saya terima gak besar. Saudara, besar kecil itu relatif kok. Kita bisa melihat anugerah dalam hidup kita itu besar atau kecil. Sudut pandang kita yang menentukan. Dari tadi saya mendengar kesaksian dari 2 ibu. Mereka semua mengalami hal yang buruk, tapi bukankah mereka tak bisa melihat ada anugerah Tuhan di dalamnya? Besar atau kecil itu relatif. Tergantung bagaimana cara kita melihat akan semua yang terjadi dalam hidup ini. Saudara, ketika saya lihat papa saya meninggal di depan mata saya punya 1000 macam alasan untuk marah dengan Tuhan. Saudara, papa saya itu meninggal dengan luar biasa. Beliau selesaikan khotbahnya di hari Minggu malam. Saudara, jam 11 malam beliau meninggal di kamar tidurnya, dikelilingi dengan keluarganya, termasuk saya. Saudara, dari hari itu saudara percaya, saya coba pompa, saya lakukan pertolongan pertama ke papa saya sendiri. Dan selama di ambulans saya berlutut di hadapan Tuhan, saya berkata, Tuhan, please jangan ambil papa saya. Di rumah sakit saya gak peduli dengan semua orang, saya berlutut di ICU dan saya berkata, please Tuhan, jangan ambil papa saya. Tapi kenyataannya Tuhan tetap ambil papa saya. Saudara, ketika itu iblis terus berkata, saya gak bisa marah dengan Tuhan. Tuhan tidak jawab doamu, Tuhan tetap ambil papamu. Tuhan tidak jawab permintaanmu. Katanya Tuhan sayang dengan kamu, tapi kau lihat Tuhan tetap lakukan itu kan. Tuhan tetap ambil papamu. Tapi hari itu saudara, saya mengucap syukur. Saya berkata, Tuhan, tapi aku tetap bisa melihat kasih karunia-Mu dalam hidupku. Kalau 8 tahun yang lalu papa saya gak pulang, saudara, hari ini saya gak akan berdiri di depan saudara. Hari ini saya akan masih ada di bawah ketek papa saya. Hari ini saya akan cuma jadi princess yang hanya di gereja melayani Tuhan. Tapi saya gak tahu tentang apa itu panggilan Tuhan dalam hidup saya. Mungkin hari ini saya akan cuma jadi anak manja yang gak tahu namanya iman. Tapi hari ini ketika 8 tahun yang lalu Tuhan bawa papa saya pulang, Tuhan paksa saya beriman. Dan hari ini kalau saya boleh berkata, saya hidup hari ini itu semua karena Tuhan. Semua karena iman. Saudara, dan saya masih ingat 2016 papa saya dibawa pulang Tuhan. 2017, 2018 Tuhan panggil dalam hidup saya. Dia berikan ayat di Matius yang Alkitab berkata, beri mereka pakaian, beri mereka makan, beri mereka tempat tinggal.
Saudara, dari itu saya mulai pelayanan yang saya sebut namanya Harvest Center, saudara. Saya beri mereka makan dari uang saya pribadi. Saya panggilkan semua tukang pembersih jalan, tukang rumput di perumahan saya kumpulkan mereka. Di depan rumah, di teras kami duduk, kami makan sama-sama, saudara. Dan saya mulai sebarkan Injil di sana. Saya ambil semua pakaian-pakaian dari keluarga saya yang masih layak pakai, saya turunkan semua. Saya cuci, saya setrika sendiri, saya bagikan ke mereka. Dan itu langkah awal saya. Saya tiba-tiba Tuhan berkata, ayo saat adopsi satu kampung di Semarang tanpa uang. Saya bilang, Tuhan, saya nggak punya uang, saya nggak punya donatur, saya nggak punya apapun. Tapi Tuhan bilang, lakuin. Sudah dari itu saya masih ingat, kami adopsi satu kampung, kami beri dia makan, kami beri mereka les-lesan gratis, kami kasih mereka pakaian, kami berikan dengan ibu-ibu kami berikan penambahan informasi tentang anak dan segala macam. Kami layani dari rumah ke rumah ke rumah. Sudah setelah itu biayanya tambah besar. Tapi sekali lagi, ketika 8 tahun yang lalu Tuhan bawa papa saya pulang, saya tahu artinya namanya iman. Dan itu adalah warisan terbaik yang papa saya pernah berikan dalam hidup saya. Seakan-akan saya dipaksa Tuhan untuk beriman. Saudara, itu saya masih ingat dari satu kampung, kita buka 2 kampung, 3 kampung, hari total 22 kampung di Semarang kami adopsi. Saudara, dari 1 panti asuhan ke 2 panti asuhan, sekarang 10 panti asuhan yang kami adopsi. Waktu itu kami muter dari sekolah ke sekolah, kami kasih makan gratis untuk guru-guru. Lebih dari 60 sekolah di Semarang, kami kasih mereka makan gratis. Dan orang tanya, uangnya dari mana? Saya berkata dari Tuhan. Tapi sekali lagi, jika 8 tahun yang lalu saya memutuskan untuk marah, apakah saya bisa melihat anugerahnya? Saya rasa tidak. Saya akan sibuk dengan kemarahan saya, dengan kekecewaan saya. Bahkan mungkin saya akan lari dari Indonesia. Tapi sekali lagi, detik kita berkata, Tuhan, buat aku tak bisa melihat anugerahmu yang sekalipun itu cuma sedikit. Itu akan mengajarkan kita begitu banyak hal, saudara. Dan ketika itu saya lihat, ternyata wah, hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Hidup dengan iman itu ternyata luar biasa. Saudara, hari ini kami mengucap syukur. Dari kami masak di depan rumah saya sendiri. Hari ini Tuhan beri kami dapur umum kami sendiri. Saudara, ada orang-orang yang digerakkan Tuhan memberkati kami, rice cooker sekali masak 1000. Saudara, kami diberkati orang panti gede-gede. Saudara, dapur umum hari ini sudah berjalan, sudah running. Kami pergi, kami memberkati sekolah-sekolah. Saudara tahu hari ini Tuhan berkati kami dengan PKBM kami sendiri. Kami punya PAUD, kami punya PKBM sendiri yang kemarin baru saja terakreditasi, saudara. Seharusnya tidak bisa keluar izinnya, tapi tiba-tiba Tuhan tolong kami. Ada salah satu orang dari pemerintah lagi berdoa menurut kepercayaannya dia, saudara. Bukan kepercayaan kita, kepercayaannya dia. Dan ketika dia berdoa, dia dengar suara. Ini bukan kami yang cerita ya, saudara. Ini dia cerita. Saya dengar suara. Dia bilang, kamu harus bantu PKBM semakin cemerlang sampai sekolah itu jadi. Dan dia bilang, suara itu bergema terus menerus di telinga saya. Kamu harus bantu PKBM semakin cemerlang. Itu sekolahan saya. Dan dia tolong kami. Dan dalam waktu singkat perizinan keluar, kami terakreditasi dengan nilai yang baik, saudara. Hari ini ada murid-murid yang kami tolong, yang putus sekolah, anak yang tidak punya rumah, yang tinggal di pinggir jalan, anak-anak yang jadi silverman, saudara tahu, yang di pinggir jalan. Itu beberapa di Semarang, itu murid kami, saudara. Hari ini saya punya guru-guru yang luar biasa. Anaknya kabur dikejar. Mereka sampai pernah, salah satu anak Burika adalah guru juga di tempat kami. Dia sampai ngajar di depan mall. Karena anaknya kabur, gak mau sekolah, ngamen di depan mall, didatengin. Dibawain buku, duduk belajar sama Miss. Diajari di depan mall di pinggir jalan. Setiap pagi ada supir
memandikan anak ini karena gak ada orang tuanya. Setiap pagi dibelikan susu, kalau belum bangun dibangunin. Saya sampai bilang, Tuhan, gak mungkin saya bisa dapat orang-orang yang seperti ini kalau bukan karena Engkau. Gak mungkin. Dan hari ini yang saya lihat, Tuhan memberkati kami dengan luar biasa. Kami jalan menggunakan mobil saya pribadi, kami ragat, saudara, mobil saya jadi kayak malaikat terbang gitu, saudara. Jadi food truck. Tapi hari ini Tuhan beri kami sendiri food truck, dan Tuhan berikan tanpa hutang. Dan ketika saya lihat ini sebuah anugerah yang luar biasa. Tapi sekali lagi saya menyadari ada orang-orang yang sekalipun ini luar biasa, mereka tak melihat itu kecil. Mereka berkata, apa ini? Tidak sebanding seperti orang lain. Tapi hari ini saya sungguh berdoa, sekecil apapun berkat Tuhan dalam hidup kita, mari kita ucapkan syukur seperti itu hal yang besar dalam hidup setiap kita. Saudara, waktu saya kuliah dulu, ada seorang yang datang ke kuliahan saya dan dia berkata, kalau saya berkata gajah, kalau saya berkata besar, kamu berkata kecil. Kalau saya bilang semut, saya bilang kecil, kamu berkata besar. Dan dia mulai teriak besar, kita teriak kecil. Dan ketika guru teriak kecil, kita mulai teriak besar. Dan tiba-tiba dia berkata begini, semua hal yang besar bagi engkau itu kecil bagi Tuhan. Semua masalah yang menurutmu besar itu kecil bagi Tuhan. Tapi semua berkat Tuhan sekecil apapun, anggap itu seperti hal yang besar dalam hidupmu. Saudara, perkataan itu menancap di hati saya. Dan hari itu saya berkata, ya Tuhan, semua yang kelihatannya kecil, kelihatannya anugerah itu cuma kecil, tapi aku akan anggap itu seperti hal yang besar. Dan karena kita anggap itu menjadi hal yang besar, maka kita akan mengikuti seperti jejak Paulus. Paulus adalah orang yang seringkali berbicara tentang yang namanya anugerah demi anugerah. Tapi ini yang dikatakan di 1 Korintus 6 ayat yang pertama. 1 Korintus 6 ayat yang pertama. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Dia berkata, kita terima kasih karunia sekalipun itu kecil, tapi jangan sampai engkau tidak melakukan apapun dengan itu. Bahkan dengan terjemahan lain dikatakan receive and no purpose. Engkau terima tapi tidak ada tujuannya. Tapi dia mau berkata setiap anugerah yang kita terima itu adalah modal kita. Itu bukan sekedar bungkus kemewahan atau kenikmatan hidup, tapi itu sebuah modal, sebuah dasar yang hebat yang membuat akhirnya kita melakukan apapun, bukan untuk berkat, bukan untuk sekedar dilihat orang, bukan untuk sekedar terima sanjungan orang, tapi kita lakukan kenapa? Karena kita tahu anugerah yang kita terima itu sungguh luar biasa dan ajaib. Saudara, ada banyak orang salah pikir ketika mereka berkata, saya tidak pernah terima anugerah. Well, keselamatan itu anugerah yang kita terima. Apapun yang kita kerjakan, kita tidak akan pernah bisa menerima keselamatan itu selain menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perbuatan baik kita pun tidak bisa membuat kita terima itu. Kenapa? Itu pemberian dari Tuhan. Sama seperti hari itu, saya masih ingat 17 tahun papa saya berikan saya mobil, saya nggak perlu lakuin apapun. Kenapa? Itu pemberian dari papa saya untuk saya. Dan keselamatan itu pemberian dari Tuhan untuk setiap kita. Dan itu adalah anugerah. Itu adalah blessing dalam hidup kita. Tapi ketika saya terima mobil itu dan saya tidak apa-apakan mobilnya, apa yang akan terjadi dengan mobil saya? Rusak. Apa yang akan terjadi dengan mobil saya? Mogok. Saya tidak lakukan apapun dengan mobil itu. Padahal itu sudah diberikan kepada kita. Jadi kalau saudara berkata saya tidak terima anugerah apapun, keselamatan yang kita terima itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Dan ketika kita terima itu, kita berkata kerjakanlah keselamatanmu.
keselamatan. Tapi karena kita sudah terima keselamatan, kita mengerjakan hal-hal yang gila bagi manusia, tapi kita tahu itu menyenangkan hati Tuhan kita. Dan ketika saya menyadari akan kebenaran firman ini, saya berkata, iya ya Tuhan, semua anugerah yang saya terima tidak boleh membuat saya hidup semau-mau saya sendiri. Teman-teman saya bisa hidup semau-maunya, tapi saya nggak bisa. Kenapa? Karena anugerah yang saya terima itu sungguh luar biasa. Saudara, ada sebuah perkataan yang dari papa saya yang sering kali saya dengar dari beliau. Beliau suka berkata, anugerah akan membuat kita berkeringat, saudara. Sweat doesn't make you receive grace, but grace will make you sweat. Keringat kita tidak akan membuat kita menerima anugerah, tapi anugerah yang kita terima akan membuat kita berkeringat. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Dia berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Yang berkata, aku bekerja lebih keras daripada yang lain. Itu pun Paulus berkata, bukan karena aku, tapi melainkan karena kasih karunia-Nya dalam hidup setiap kita. Nah, sekali lagi, keringat kita tidak akan mendatangkan kasih karunia, tapi kasih karunia yang turun dalam hidup saudara dan saya pasti akan membuat kita berkeringat. Dan dalam ketika kita melakukan perkara-perkara tersebut, dan ketika kita berkata, when you run alone it's called race. Ketika saudara lari sendiri itu disebut perlombaan. But when you run with God, it's called race. Tapi ketika saudara jalan dengan Tuhan, saudara lari dengan Tuhan, saudara kerja dengan Tuhan, itulah yang disebut anugerah Tuhan dalam hidup setiap kita. Saudara, dan sekali lagi saya sungguh berdoa, ketika orang bertanya, kenapa sih kalian gitu banget sembah Tuhan? Kenapa sih kamu begitu banget cari Tuhan? Kenapa sih kamu seserius itu? Mari kita jawab, karena kita terima keselamatan dan anugerah yang dari Tuhan. Bukan kita lakukan bukan untuk terima keselamatan, kita melakukan karena kita sudah menerima keselamatan yang dari Tuhan. Kenapa kita sembah Tuhan? Bukan untuk menerima anugerah, karena kita sudah menerima anugerah yang dari Tuhan. Itu yang membuat kita melakukan semua yang Tuhan perintahkan dalam hidup setiap kita. Dan biar makin banyak orang, saya berdoa dari generasi Bapak Ibu semua, saya berdoa itu turun sampai generasi yang paling bawah. Karena sesungguhnya saya melihat ada begitu anak muda hari ini, mereka nyembah Tuhan karena mereka ingin berkat. Mereka lakukan yang terbaik, mereka lakukan yang lebih karena mereka ingin dilihat orang, karena mereka ingin mendapatkan akuan dari orang-orang. Tapi hari ini saya selalu berkata, Tuhan, semanapun saya pergi, saya berkata, mari melayani, bukan untuk, tapi karena Tuhan. Melayani bukan untuk berkat, tapi kita karena kita sudah menerima setiap anugerah dan blessing dalam hidup setiap kita. Saya sungguh berdoa, saya suka di Surabaya, saya suka dari persekutuan-persekutuan orang-orang yang meskipun lebih tua, lebih senior, tapi kalau nyembah Tuhan itu lebih luar biasa. Sudah aku itu saya pergi keliling ke Indonesia, kemana-mana kadang yang anak itu lebih diem. Saya bilang, saya pernah yang ke persekutuan lebih tua daripada kalian, lebih hidup. Saya bilang, kalian yang udah diem. Tapi saya yang tua-tua tambah semangat, jogetnya tambah luar biasa. Sejujurnya bagi saya bilang, Tuhan, saya mau sampai tua harus saya begini. Gak boleh tambah tua, tambah noyo, tambah dia, gak boleh. Saya sudah lihat dari
api untuk Tuhan. Sekali lagi saya sungguh berdoa saudara, biar semua apapun yang sudah terima, mari salurkan sampai generasi ke bawah saudara. Mari salurkan sampai ke anak, sampai ke cucu saudara, supaya mereka pun mengerti akan kasih karunia. Mereka mengerti anugerah yang mereka terima itu sudah lebih dari cukup. Saudara, saya punya keponakan, saudara, dan dua keponakan saya ini laki-laki juga, namanya Jet dan Judah. Saudara, dan setiap kali mereka pingin apapun, mereka selalu datang ke saya, gitu. Karena tahu orang tuanya nggak pernah kasih, datang ke I-nya, saudara ya. Kalau datang ke tante itu pasti dikasih, saudara. Mau shopping di mall, mau beli mainan, mau beli makanan, datang ke tante pasti dikasih. Ya, ada. Tahu orang tuanya nggak boleh. Sudah mereka selalu datang ke saya dan bilang, mau beli mainan, mau toys, mau mobil, mau makan, mau begini. Dan hari itu ada satu titik saudara, mereka masih umur sekitar 5 tahun, 3 tahun lah saudara, belum sampai 10 tahun. Dan hari itu satu hari saya bilang gini, kalian sudah besar-besar, udah mulai pelayanan, sudah mulai nari buat Tuhan. Mau ngajari kalian sesuatu, saya bilang. Mau ngajarkan kalian harus minta ke Tuhan Yesus, saya bilang. Dan karena mereka pakai bahasa Inggris, saya bilang, you need to ask Jesus. Saya bilang, jadi minta please, ask Jesus. Saya bilang, mau ini, ask Jesus. Pray, saya bilang, doa ke Tuhan. Sudah ada satu hari yang paling kecil juga, karena terlalu sering diomongin begitu, dia bilang gini, Mama, dia tanya, is Jesus rich? Apakah Yesus itu kaya? Dia bilang, kenapa? Ya habis dikit-dikit kita suruh minta Tuhan Yesus, katanya. Kalau ini kayaknya dia kaya, dia bilang gitu. Makanya kalau di sekolah kasbon, bilangnya pintar lagi, nanti dibayar saya, kurang ajar ada. Dia yang utang saya suruh bayar. Tapi aja begini, ask Jesus, why? Is Jesus rich? Dia bilang, apakah Yesus kaya? Kok kita kok dikit-dikit suruh minta ke Tuhan Yesus? Saya bilang ke Judah, kalau Tuhan Yesus tendang kerikil dari surga, kaya raya kita. Saya bilang, dia mikir. Maksudnya apa? Tuhan Yesus itu kaya. Oh iya, dia bilang, punya berapa motor? Saya pertanyaannya baru 3 tahun, 4 tahun, saudara rumahnya. Punya banyak motor? Yes. Mobil? Mini. Ya kan, saya nggak bisa jelasin ya saudara-saudara gimana. Jadi Yesus itu kaya. Jadi kalau berjuang minta ke siapa? Jesus. Ya, dan hari itu saudara yang paling besar, dia minta ke Tuhan. Dia bilang, I want to eat sushi. Aku mau makan sushi. Saya bilang, Jet, maaf tak dinginin. Saya bilang, bikinin telur kecap aja ya. Saya bilang, enak murah. Oke, itu baik saudara anaknya. Tapi saya bilang, Jet minta ke Jesus. Eat sushi, oke? Oke, dia doa. Setelah beberapa jam, siangnya saya ditelepon orang. Dia bilang gini, kamu di Semarang gak? Oh iya, di rumahnya puji Tuhan lagi di Semarang beberapa hari. Ayo kita pergi makan. Saya tanya, Raka dong, kemana? Ada restoran baru, temanku baru buka, belum grand opening, baru soft opening. Ayo kita makan. Makan apa? Sushi. Makan Jepang. Ajak keluargamu. Saya masuk ke kamar, saya bilang, sudah berdoa? Yes. Tuhan menjawab doamu. Ayo kita pergi makan sushi sekarang. Dan dia jalan dengan riang gembira. Besok harinya saya mau pergi ke Bandung. Dan sebelum saya berangkat, saya pamit dengan keponakan saya. Dan tiba-tiba yang paling nomor 2 Judah, dia bilang, ingat aku. Ingat apa? Snack, katanya. Buy me snack, beliin aku snack. Saya tanya, kamu mau snack apa? Poki. I want poki. Oke. Saya berangkat ke sana. Sebelum saya berangkat, saya bilang, Judah, don't forget, ask Jesus. Jangan lupa berdoa, Jesus, I want poki. I want poki, Jesus, I want poki. Saya pergi. Nyampe di hotel, masuk di antara keranjang itu, saya temukan satu snack poki nempel di situ. Saya telepon dia, saya bilang, Judah, Jesus answer
ada orang lari, saya belikan 4 poki buat Juda. Saya bilang kebanyakan nih, saudara. Saya bilang terima kasih, saya telepon lagi anaknya, Juda, Jesus answer your prayer again. Dia bilang, dijawab lagi, berapa ini? 4. Wah, gila happy. Malam saya sampai Semarang. Besok paginya ada orang WA saya. Dia bilang, Shalom, Badasa, saya dengar khotbah kamu tadi malam. Kebetulan saya tunggu snack, katanya. Jadi snack saya ada poki. Bolehkah saya minta alamat? Saya mau kirim poki buat Juda. Datang 1 box sekilo. Dia pulang sekolah, dia tanya apa itu? Jesus answer your prayer. Poki buat Juda, seminggu makan poki terus. Gak mau nasi poki terus, saudara. Selama 1 minggu sampai diumpetkan mamahnya. Apa yang sedang kita mau hasil? Anugerah Tuhan itu cukup bagimu. Dan kita harus mengalir sampai generasi kepada generasi yang di bawah kita. Saya sungguh berdoa kita yang sudah mengerti, mari kita salurkan itu juga kepada setiap generasi yang ada di bawah kita, supaya mereka pun melakukan perkara-perkara yang ajaib untuk Tuhan mereka, bukan untuk menerima keselamatan, bukan untuk menerima anugerah, tapi karena mereka lakukan karena cinta mereka, dan karena mereka tahu mereka sudah menerima anugerah yang dari Tuhan. Boleh saya tutup aja saudara, setiap kali berdiri sama-sama kita bersembah Tuhan sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Lahir generasi-generasi yang mencintai Engkau. Lahir generasi-generasi yang sadar bahwa anugerah itu cukup bagi kami. Lahir generasi-generasi yang mencintai Engkau dari hati mereka, Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biar dari persekutuan
di sini yang tua-tua semangat. Saya lihat loh ya, kita yang masih berdiri ini bersyukur semuanya. Saya lihat tadi tante yang duduk kursi roda itu. Pada saat Sasa bicara, dia itu langsung angkat tangannya begini. Ayo. Walaupun saya tidak nyangka kalau sudah tua gitu, tapi dia masih rohnya itu membentuk saya. Ayo kita yang tua-tua ini semangat ya. Terutama yang anak muda dengan kehadiran Sasa. Saya berharap yang sudah memberhentikan pelayanannya harap melanjutkan. Ya, karena anugerah Tuhan itu luar biasa. Kenapa saya selalu merasa orang muda? Kayaknya sebagai orang tua itu terlalu cerewet. Tapi bukan biasa ya. Cerewetnya orang tua itu sebetulnya membangun anak-anaknya. Kepengen anak-anaknya itu lebih lagi sama Tuhan. Ayo kita yang pelayanan di sini kan yang pelayanan sudah ada sama saya juga. Seumur saya 20 tahun. Kita semangat. Kalau kita semangat kan jangan dulu ya. Kita harus semangat karena apa? Roh kita ini mempermudah jiwa pikiran kita. Jangan saya betulnya perlu titik saya loh walaupun mau semangkut saya masih pergi. Tuh sampai perut mau semangkut saya masih pergi. Sakit pasti lepas seperti ini bisa anak-anak betul besar. Jadi kita kalau kita terlalu mengasihani tubuh kita tambah lemas, betul nggak? Tambah malu, kita harus semangat. Perlu titik KPD atau ini KPD makin kasar. Dan jangan takut ketularan. Kalau kita semangat orangnya kuat. Saya sini ya, yang saya kan selalu ngajari kasus. Bulan depan awal pertama nanti kita positif lebih depan ya. Terus setelah itu kita ke gerejanya Jeko. Kebetulan Jeko dari ini ke Manado. Dia itu gerejanya di kampung dari kita ya. Kampung itu kok sama juga. Karena di Sencaki, kampung Sencaki itu pedula semua. Dan saya sudah pernah ke garis itu. Jadi gerejanya itu ini berempat pokoknya gereja. Saya sampai kaget. Dia orang pedula aja. Jadi dia nggak pernah. Waktu saya lewat saya minta tergerak aku harus masuk di depan saya. Kita harus semangat. Terus dari Sasa, saya sudah ngomong dari Januari ya kita mau kesana. Itu luar biasa jiwa-jiwa kita bisa. Saya juga lagi proses kalau saya punya tempat ibadah di gereja, nanti tiap hari saya kasih makan. Jadi kita harus memberi makan. Saya masih umur berapa? 20 tahun. 8 tahun lalu saya nangis-nangis, bapaknya meninggal. Berhari-hari sampai kami beli itu karena bagaimana kesalahan luar biasa ya. Kalau masih ini, saya juga sedih kalau anaknya meninggal begitu. Gitu. Saya kata Tuhan itu luar biasa, bisa memberi kekuatan. Kita ini jadi bangkit kalau nggak jadi semangat. Orang-orang yang dulu itu saya nggak peduli. Saya dulu enak perintah-perintah, tapi akhirnya saya bisa datang ke pemulung saya itu berapa ya 2000 mungkin 2005 atau 2006 lupa saya diajak seminggu ke Semarang dan di Bandung langsung acara duniawi dia semua saya memberi kita semangat cari Tuhan teman-teman dari kecil saya juga ya saya sering minta saya juga nonton disco saya juga nonton duniawi saya malah dulu ke biara sembahyang di depannya patung gitu tanya di patung kamu dari siapa aku nggak tahu aku mau Tuhan yang hidup makanya saya ketemu Tuhan Yesus Tuhan itu luar biasa masa-masa begini anak-anak Tuhan pasti percaya kalau kita cinta sama Tuhan apa yang kita lakukan itu Tuhan itu memperhitungkan kita aku pelayanan di Tuhan dan pokoknya sama kita harus semangat cari Tuhan dalam keadaan apapun cari Tuhan karena kemarin saya dapat suara sekarang ini banyak anak-anak Tuhan yang mulai males mulai akan merasakan oleh kami dalam satu gereja ayo patuh teman-temannya ya di sini mungkin bisa nanti Sasa khotbah di dan Ibu Mbara di 1, 2 Dewi sama Bu Erna ini KPD karena rohnya semangat ya masih muda tapi rohnya sudah mendukung ayo kita jangan ketinggalan ya yang tua harus tetap semangat ya
cari Tuhan. Nah, waktunya Tuhan sudah kita nggak tahu ya, ini sudah ujung-ujung sana. Ya, harus semangat cari Tuhan. Jangan lemah. Ajak besok teman-temannya. Kadang-kadang cari yang mau buatan di rumah tangan, bikin amin itu. Saya ini juga bisa rumah tangan, bisa ini, buatan ini juga belum disuruh Tuhan gitu ya. Oke, kita mengucap syukur, kita baca di depan, ajak teman-temannya Bos Kirin, karena Bos Kirin juga banyak yang diberkati ya, terutama tentang yang lalu itu yang lalu itu minor child. Nah, tidak tahu ini yang akan datang tentang apa ya, ajak teman-temannya datang. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan takkan hilang, kasihnya karena kasihnya sekarang ku mengenal. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan Bapak. Saya mengucap syukur Tuhan, Kau lindungi, Kau sertai, Kau jagai dia. Masa depannya sungguh indah dan diharapkan Bapak. Kami percaya Tuhan, kami juga di sini Tuhan, kami sungguh-sungguh boleh mengasihi Kau, mencintai Kau lebih, karena Kau sudah berkorban untuk kami Tuhan. Kau dapat